Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pembukuan atau penatausahaan persediaan dengan berdasarkan pada Permendagri 47 tahun 2021. Nah, untuk penilaian persediaan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau dapat kita kenal dengan metode FIFO, kemudian metode rata-rata dan metode harga perolehan terakhir. Kemudian kita akan lihat pertama yaitu formulir penyaluran barang milik daerah berupa persediaan. Nah, pada formulir ini transaksi penyaluran merupakan sebuah rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. Formulir penyaluran barang milik daerah berupa persediaan. Kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Satuan kerja perangkat daerah dapat diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan hanya untuk daftar barang pengguna. Kemudian, provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan. Selanjutnya, tahun pengisian formulir. Kemudian, bagian pertama unit pemakai diisi dengan kuasa pengguna barang yang dalam hal ini melakukan pencatatan kuasa pengguna barang. Selanjutnya, nama pengguna barang dalam hal yang melakukan pencatatan pengguna barang. Alamat diisi dengan alamat kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian, bagian kedua data sisa atau saldo barang tersedia. Kode barang diisi dengan kode barang yang tersedia. Nama barang diisi dengan nama barang yang akan disalurkan. Selanjutnya, spesifikasi nama barang, NWSP atau nomor urut spesifikasi persediaan yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut persediaan nama barang persediaan. Selanjutnya, tanggal bulan dan tahun diisi tanggal bulan tahun posisi terakhir sisa saldo barang tersedia pada kartu barang. Nah, pada kolom ini, pada kolom jumlah diisi jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya, harga satuannya. Kemudian, untuk nilai total dapat dijumlahkan dengan jumlah barang yang tersedia dikalikan dengan harga satuan. Kemudian, kita dapat menjumlahkan total jumlah barang yang tersedia dan total nilai total dari hasil perkalian jumlah barang yang tersedia dengan harga satuan. Selanjutnya, bagian yang ketiga, data permintaan barang. Jumlah diisi dengan jumlah barang yang diminta berdasarkan dengan nota permintaan. Selanjutnya, satuan barang diisi dengan satuan dari jumlah barang tersebut. Selanjutnya, pihak yang meminta dapat diisi misalnya sekretariat, bagian, bidang, subbagian, subbidang, dan lain-lain sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan. Nah, kemudian nama pihak yang meminta diisi dengan nama pihak yang bersangkutan dan keperluan penggunaan barang tersebut. Selanjutnya, bagian yang keempat, data pengeluaran, penyaluran, atau pemakaian. Pada kolom jumlah dapat diisi dengan jumlah barang yang dikeluarkan, kemudian harga satuan dari barang yang dikeluarkan. Selanjutnya, nilai total dapat dijumlahkan dengan jumlah barang yang dikeluarkan dikalikan dengan harga satuan dari barang tersebut. Kemudian dapat dijumlahkan total jumlah barang yang dikeluarkan serta total jumlah nilai total barang yang dikeluarkan. Kemudian, bagian yang kelima yaitu dokumen sumber pengeluaran berita acara serah terima. Nah, pada tanggal bulan dan tahun dapat diisi dengan tanggal bulan tahun nomor dan nama dokumen dasar pengeluaran. Misalkan, dokumen berita acara serah terima penyaluran atau SK penghapusan dan dokumen lainnya. Kemudian bagian yang keenam, dokumen pendukung pengeluaran. Nota permintaan barang pada tanggal bulan tahun serta nomor dapat diisi dengan nomor nota permintaan dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Selanjutnya, surat permintaan barang, tanggal, bulan, dan tahun serta nomor dapat diisi
diisi dengan surat permintaan barang atau SPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Selanjutnya, surat permintaan barang, tanggal, bulan, dan tahun serta nomor dapat diisi dengan tanggal, bulan, tahun serta nomor surat perintah penyaluran barang atau SPPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Kemudian bagian yang ketujuh yaitu keterangan dapat diisi dengan tambahan hal-hal yang perlu dijelaskan. Kemudian diinput oleh dapat diisi dengan pengurus barang pembantu atau pengurus barang pengguna beserta dengan nama lengkap sesuai dengan pihak yang melaksanakan input pencatatan, kemudian dengan NIP pihak tersebut serta tanggal, bulan, dan tahun transaksi input pengisian formulir tersebut. Kemudian formulir penggunaan barang milik daerah berupa persediaan karena rusak berat atau usang. Nah, transaksi persediaan karena rusak berat atau usang dilakukan apabila terdapat persediaan rusak berat atau usang berdasarkan berita acara perubahan fisik barang milik daerah. Formulir pengurangan barang milik daerah berupa persediaan karena rusak atau usang kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diisi dengan SKPD yang bersangkutan hanya untuk daftar pengguna barang. Selanjutnya, provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan tahun diisi dengan tahun pengisian formulir. Kemudian untuk bagian pertama, unit pemakai. Kuasa pengguna barang dalam hal melakukan pencatatan kuasa pengguna barang. Kemudian pengguna barang diisi dengan nama pengguna barang dalam hal melakukan pencatatan pengguna barang. Selanjutnya alamat diisi dengan alamat kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian bagian kedua, data barang rusak berat atau usang. Kode barang dapat diisi dengan kode barang yang rusak atau usang. Kemudian nama barang tersebut, spesifikasi nama barang, nomor urut spesifikasi persediaan, dan kemudian pada kolom tersebut dapat diisi dengan jumlah barang yang rusak berat atau usang, kemudian satuan dari barang tersebut, kemudian harga satuan barang yang bersangkutan yang dapat diambil dari kartu barang atau buku pengeluaran barang. Kemudian nilai dapat didapatkan dari jumlah barang yang rusak dan usang dikalikan dengan harga satuan barang tersebut. Kemudian dapat ditentukan jumlah barang serta total nilai. Kemudian bagian yang ketiga yaitu dokumen sumber. Berita acara perubahan fisik. Pada bagian tanggal, bulan, dan tahun serta nomor dapat diisi pada saat tutup tersebut. Kemudian pada bagian keterangan dapat ditambahkan dengan hal-hal yang perlu dijelaskan. Kemudian diinput oleh dapat diisi dengan pengguna barang, pembantu, atau pengurus barang pengguna. Kemudian dapat diisi dengan nama yang bersangkutan serta NIP dan tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi input pengisian formulir. Formulir selanjutnya untuk pembukuan persediaan barang milik daerah yaitu buku penerimaan persediaan yang merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan yang berasal dari transaksi. Pertama, cara perolehan dan penerimaan persediaan. Kemudian yang kedua, pengalihan atau penyerahan status penggunaan. Ketiga, penerimaan internal pengguna barang. Dan yang keempat yaitu reklasifikasi. Formulir buku penerimaan persediaan. Tahun dapat diisi dengan tahun yang berkenaan. Kemudian kuasa pengguna barang untuk daftar barang kuasa pengguna. Selanjutnya, pengguna barang dapat diisi dengan nama pengguna barang untuk daftar barang pengguna. Kemudian dapat diisi dengan pada tabel dapat diisi nomor urut. Kemudian dapat diisi tanggal, bulan, tahun dokumen, dasar perolehan atau penerimaan. Selanjutnya pada nomor diisi dengan nomor dokumen, dasar perolehan atau penerimaan, serta nama dokumen dasar perolehan atau penerimaan. Kemudian
pada kolom barang dapat diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Selanjutnya, pada kolom nama barang dapat diisi dengan nama barang yang bersangkutan. Selanjutnya, spesifikasi barang dapat diisi dengan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi barang persediaan. Selanjutnya, nama barang dapat diisi dengan spesifikasi nama barang. Kemudian, kolom jumlah diisi dengan jumlah barang persediaan yang diterima. Kemudian, satuan barang yang diterima, harga satuan dari barang yang diterima. Selanjutnya, nilai total penerimaan barang persediaan, yaitu dengan mengalikan jumlah barang persediaan yang diterima dengan harga satuan persediaan tersebut. Nah, pada kolom keterangan dapat dijelaskan dengan tambahan-tambahan yang perlu dijelaskan. Kemudian yang formulir keempat itu ada buku pengeluaran persediaan yang merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan yang berasal dari transaksi penghapusan, pengeluaran internal, penggunaan barang, pengeluaran penyaluran, reklasifikasi, dan pengeluaran persediaan pusat berat atau usang. Adapun isi formulirnya yaitu yang pertama terdapat tahun yang dibuatnya buku pengeluaran persediaan, kemudian terdapat nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang pada kuasa penggunaan barang, lalu ada nama pengguna barang untuk daftar barang pada pengguna barang. Lalu di bagian kolom terdapat kolom nomor urut transaksi pengeluaran, lalu pada kolom dokumen dasar pengeluaran terdiri dari tanggal, nomor dokumen, dan nama dokumen. Yang kemudian kolom selanjutnya yaitu kode barang persediaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. Lalu di sampingnya terdapat nama barang pada kode barang. Lalu kolom selanjutnya yaitu spesifikasi barang yang terdiri dari nomor urut spesifikasi persediaan atau NUSP yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan dan spesifikasi nama barang. Lalu sampingnya ada jumlah barang persediaan, kemudian satuan barang dari jumlah persediaan barang dan harga satuan barang persediaan. Kolom berikutnya yaitu total nilai pengeluaran barang persediaan yang dimana jumlah barang persediaan dikali dengan harga satuan barang persediaan. Dan kolom terakhir yaitu keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Lalu formulir kelima terdapat kartu barang persediaan yang merupakan rekapitulasi pencatatan yang persediaan, penerimaan, dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan yang selanjutnya disingkat NUSP, yaitu nomor urut spesifikasi persediaan yang merupakan gabungan antara kode barang persediaan dan nomor urut spesifikasi nama persediaan. Adapun isi formulirnya yaitu pertama, terdapat kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. Kemudian nama barang pada angka, lalu ada satuan barang misalnya buah, dos, mesin, atau box dalam satuan yang sama setiap transaksinya. Selanjutnya diisi nomor urut spesifikasi persediaan atau NUSP yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan dan spesifikasi nama barang. Nah, pada bagian kolom terdapat tanggal, bulan, tahun pada setiap transaksi penerimaan atau penyaluran ataupun pengeluaran. Lalu kolom kedua yaitu kolom masuk yang terdiri dari jumlah barang yang masuk pada setiap transaksi penerimaan barang persediaan. Lalu ada harga satuan masuk perolehan atau penerimaan barang persediaan dan total nilai penerimaan dari jumlah barang dikali dengan harga satuan. Kemudian di kolom ketiga terdapat kolom keluar yang terdiri dari jumlah barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan, kemudian harga satuan barang yang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan, dan total nilai pengeluaran barang persediaan dari jumlah barang persediaan yang dikeluarkan dikali dengan harga satuan barang persediaan yang dikeluarkan. Kemudian kolom selanjutnya yaitu sisa atau saldo barang yang tersedia dari jumlah barang persediaan atau saldo barang yang tersedia dan harga satuan sisa barang persediaan. Terakhir ada total nilai sisa barang persediaan atau total nilai saldo barang yang tersedia. Yang keenam yaitu dokumen sumber penyaluran persediaan berdasarkan nota permintaan yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan persediaan. Adapun isi formulirnya yaitu terdapat kop surat sesuai dengan nama pengguna barang atau kuasa pengguna barang, lalu nomor nota permintaan barang, dan isinya nama pihak yang meminta, misalnya nama bidang, subbidang, atau seksi, yang dimana sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian pada kolom berikut terdapat nomor urut
spesifikasi nama barang yang diminta, lalu jumlah barang yang diminta, kemudian satuan barang dari jumlah barang yang diminta, keperluan permintaan, dan kolom terakhir yaitu keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Dan bagian terakhir yaitu tanda tangan yang terdapat tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan. Lalu nama jabatan yang meminta dalam hal yang meminta memiliki jabatan, dan diisi nama dan NIP pejabat atau pegawai yang meminta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat permintaan barang. Pada bagian pertama terdapat kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian diisi nomor surat permintaan barang atau SPB. Selanjutnya terdapat dasar permintaan. Yang pertama terdapat nomor nota permintaan, kemudian tanggal yang diisi dengan tanggal, bulan, tahun nota permintaan, dan selanjutnya terdapat pihak yang meminta, diisi dengan nama pihak yang meminta, misal nama barang, subbidang, atau seksi, dan lain-lain sesuai kondisi di lapangan. Surat permintaan barang terdapat beberapa format, yaitu yang pertama ada surat permintaan barang terdapat beberapa kolom, yaitu terdapat nomor serta kode barang yang diisikan dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. Selanjutnya terdapat nama barang dan NUSP serta spesifikasi nama barang yang akan diminta. Selanjutnya terdapat pengajuan permintaan yang diisi dengan jumlah barang yang diminta sesuai nota permintaan serta satuan barang. Selanjutnya terdapat informasi sisa persediaan, di mana berisikan jumlah barang yang tersedia yang diperoleh dari data kartu barang dan satuan barang. Selanjutnya terdapat usulan pengajuan persetujuan yang diisi dengan jumlah barang yang disetujui serta satuan barang. Selanjutnya terdapat keperluan, di mana diisi dengan keperluan permintaan berdasarkan nota permintaan serta keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Di bagian bawah surat permintaan barang terdapat tanggal, tahun, bulan pengajuan surat permintaan barang. Selanjutnya, dipilih yang mengajukan surat permintaan barang, yaitu pengurus barang, pengguna, atau pengguna barang pembantu sesuai batas kewenangannya. Selanjutnya, diisi nama dan NIM pejabat atau pegawainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat perintah penyaluran barang atau SPPB, di mana pada bagian awal terdapat kop surat sesuai dengan nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Selanjutnya, diisi nomor surat perintah penyaluran barang. Selanjutnya, terdapat dasar penyaluran pengeluaran barang, di mana pada bagian nomor diisi nomor surat permintaan barang. Selanjutnya, diisi tanggal, bulan, tahun surat permintaan barang, dan juga diisi nama pihak yang meminta, misal nama bidang, subbidang, atau seksi sesuai dengan kondisi di lapangan. Surat perintah penyaluran barang terdiri dari beberapa tabel, yaitu yang pertama terdapat nomor dan kode barang yang diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. Selanjutnya terdapat nama barang dan juga spesifikasi nama barang. Selanjutnya terdapat persetujuan pengeluaran yang diisi dengan jumlah barang yang disetujui dikeluarkan serta satuan barang. Selanjutnya terdapat keterangan, yaitu diisi dengan keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Selanjutnya, pada bagian awal surat perintah penyaluran barang, diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan, serta dipilih pejabat atau pegawai yang menyetujui, yaitu pejabat penatausahaan penggunaan barang, kuasa pengguna barang, atau pegawai yang ditunjuk. Kemudian diisi nama NIP pejabat atau pegawai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berita acara serah terima atau BAST penyaluran barang persediaan. Pada bagian awal terdapat kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian diisi nomor surat berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Selanjutnya ditulis keterangan mengenai hari berita acara serah terima penyaluran barang persediaan, kemudian tanggal, bulan, tahun berita acara serah terima penyaluran barang persediaan, dan juga tempat atau lokasi pada saat berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Selanjutnya terdapat informasi mengenai nama pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu yang diikuti dengan NIP pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu serta pangkat atau golongan pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu. Selanjutnya terdapat keterangan dalam hal ini bertindak sebagai pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu yang kemudian diisi dengan pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu selanjutnya sebagai pihak pertama. Kemudian terdapat informasi mengenai nama penerima barang serta NIP penerima barang dan juga pangkat atau golongan penerima barang sebagai pihak kedua. Selanjutnya, terdapat keterangan pihak pertama telah melakukan serah terima BMD pada pihak kedua berupa barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang atau SPPBB pada tanggal yang diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun serta perintah penyaluran barang.
Berita acara serah terima penyaluran barang persediaan terdiri dari beberapa tabel, yaitu yang pertama kode barang yang diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Selanjutnya, terdapat nama barang dan juga spesifikasi nama barang. Selanjutnya, terdapat jumlah barang yang disetujui dikeluarkan, kemudian satuan barang, serta keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Pada bagian bawah berita acara, terdapat tanda tangan nama dan NIP dari pihak kedua dan pihak pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Buku penyaluran persediaan. Buku penyaluran persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. Nah, berikut format buku penyaluran persediaan. Pertama itu ada tahun yang berisi tentang tahun. Yang kedua itu ada kuasa pengguna barang yang berisi tentang nama kuasa pengguna barang untuk daftar kuasa pengguna. Yang ketiga itu pengguna barang, yang dimana berisi tentang nama pengguna barang untuk daftar barang pengguna. Kemudian pada kolom nomor berisi tentang nomor urut transaksi pengeluaran. Pada kolom tanggal berisi tentang tanggal, bulan, tahun, berita acara, syarat terima penyaluran. Kemudian pada kolom kode barang berisi tentang barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Kemudian pada kolom nama barang berisi tentang nama barang pada kolom kode barang. Kemudian pada kolom NUSP berisi tentang NUSP itu sendiri. Kemudian pada kolom spesifikasi nama barang berisi tentang nama spesifikasi barang itu sendiri. Kemudian pada kolom jumlah berisi tentang harga satuan barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan. Pada kolom harga satuan dalam rupiah berisi tentang harga satuan barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan. Kemudian pada kolom nilai total berisi tentang nilai pengeluaran barang persediaan yang dimana kolom jumlah dikalikan dengan harga satuan, itu hasil dari nilai total. Pada kolom tanggal berisikan tentang tanggal, bulan, tahun surat perintah penyaluran barang SPPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Kemudian pada kolom nomor berisi tentang nomor surat perintah penyaluran barang SPBB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Kemudian pada kolom penerima berisi tentang pihak yang menerimanya, dan pada kolom keterangan berisi tentang keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Selanjutnya, berita acara perubahan fisik BMD merupakan dokumen berita acara yang dapat digunakan untuk menyatakan terjadi perubahan fisik barang persediaan dari kondisi baik atau rusak ringan menjadi rusak berat atau usang, yang selanjutnya dicatat sebagai daftar persediaan rusak berat atau usang. Nah, berikut format berita acara perubahan fisik BMD. Pertama itu terdiri dari kop surat yang berisi tentang kop surat itu sendiri sesuai nama kuasa pengguna barang. Kemudian ada nomor yang berisi dengan nomor keterangan. Kemudian pada hari ini yang diisi dengan hari penandatanganan. Kemudian ada tanggal yang berisi tentang tanggal, bulan, tahun. Kemudian ada bertempat yang berisi tempat atau lokasi pada saat penandatanganan. Kemudian pada kolom nomor berisi tentang nomor urut. Pada kolom kode barang berisi tentang kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Kemudian pada kolom nama barang berisi tentang nama barang pada kolom kode barang. Kemudian pada kolom NUSP atau NIBAR berisi tentang NUSP atau NIBAR itu sendiri. Kemudian pada kolom spesifikasi nama barang berisikan tentang spesifikasi nama barang. Dan kemudian pada kolom jumlah berisi tentang jumlah barang. Selanjutnya pada kolom satuan barang berisi tentang satuan barang pada kolom jumlah. Dan pada kolom keterangan berisikan tentang keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Selanjutnya pada
bagian penyebab dapat berisikan tentang alasan barang rusak, berat atau usang. Dapat dilampirkan dokumen pendukung terkait barang tersebut rusak, berat atau usang. Kemudian pada bagian pengurus barang atau pengurus barang pembantu bisa dapat dipilih. Kemudian pada bagian di bawahnya dapat berisi tentang nama dan NIP. Kemudian pada bagian menyetujui itu dapat berupa pejabat atau kewenangan. Kemudian di bawahnya itu berupa nama pejabat itu sendiri dan juga NIP. Bagian mengetahui pengguna barang berisi nama pengguna barang, hanya diisi untuk daftar barang pada pengguna barang, dan yang kemudian di bawahnya berisi tentang nama dan NIP. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Demikian dengan berakhirnya jawaban soal nomor 2, maka berakhir pula video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.